Oke, saya ingin sharing dan ini jadi pengalaman saya dan insya Allah mudah-mudahan jadi ilmu buat teman-teman semua dan bermanfaat kelak nanti di proses. Jadi di kuliah itu kan sebenarnya nano-nano ya. Teman-teman akan mengalami banyak fase. Ada fase kebingungan, kegalauan, antusias, semangat gitu ya. Biasanya fase-fase terakhir itu udah mulai udah mulai agak oleng gitu ya. Tapi ada juga sih teman-teman saya yang ngebut gitu. Nah, cuman menariknya gini teman-teman semua, bicara kuliah itu, bicara di kampus itu, ini fakta ya, fakta yang saya dapatkan dan beberapa orang yang saya temukan, memang tidak jadi generalisasi juga, banyak orang yang ketika selesai di kampus, selesai di kuliah, mereka lulus, mereka butuh belajar lagi. Belajar untuk di dunia pekerjaan, di dunia kerja atau di dunia wirausaha atau di dunia apapun lah ya, masuk startup berarti belajar lagi, masuk kerja juga belajar, semua belajar lagi. Dan uniknya ada beberapa orang, ada orang yang magang ke saya gitu ya, jurusannya juga jurusan lumayan sepertinya relate ya dengan aktivitas beliau. Cuman ketika saya tanya bisa ini nggak, bisa itu nggak, ternyata nggak bisa juga gitu. Wow, luar biasa ya. Itu satu. Yang kedua, pemahaman tentang diri mereka, apa yang mereka pahami tentang mindset dan attitude tuh masih sangat hijau. Saya mengalami fase-fase di mana gini teman-teman, saya stuck gitu ya, hampir mau mendewakan diri gitu. Terus waktu itu alhamdulillah ada ibu saya menyemangati saya dan akhirnya saya cepetin lulus dan alhamdulillah dalam waktu 1,5 bulan saya lulus. Cuman menariknya ketika saya lulus justru malah saya membuka lapangan pekerjaan dan saya nggak bingung gitu. Ini kemana lagi nggak bingung. Jadi saya tahu persis ketika saya lulus mau kemana gitu. Nah, banyak orang di luar sana yang mereka nggak tahu persis lulus tuh mau kemana gitu. Mau ngambil apa, mau kerja di mana gitu. Dan itu banyak banget ternyata persentasenya gitu. Nah, apa yang mendasari banyak orang seperti itu, anak-anak kuliah mahasiswa seperti itu, ternyata ada dua hal teman-teman, ada mindset sama attitude. Ya, mindset sama attitude. Nah, mindset itu adalah pikiran kita, apa yang kita pikirkan, attitude adalah sikap kita. Oke, saya ingin bahas tentang the power of mindset sama attitude. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Nanti insya Allah bisa teman-teman aplikasikan dan mungkin bisa di-sharingkan kepada teman-teman yang lain ya. Oke. Nah, ini kekuatan mindset sama attitude teman-teman. Dan ini saya sering bawakan di perusahaan-perusahaan yang startup yang rata-rata karyawannya atau timnya itu yang milenial gitu ya. Dan si ownernya, ini perusahaan properti nih ya. Di ownernya ngeluh ke saya bahwa karyawannya tidak engage itu tidak terlibat sama aktivitasnya. Jadi hanya sekedar menuntaskan kewajiban, tidak ada inovasi, tidak ada kreativitas dan sebagainya. Dan ternyata memang salah satu faktor hal yang mendasari adalah tim ini tidak dibekali tentang sebuah ilmu gitu ya, atau sebuah pelatihan. Memang dia pelatihannya ada, misalnya pelatihan properti, saya beberapa kali ngisi pelatihan di properti ya. Ada tuh, misalnya bagaimana caranya negosiasi, gimana caranya follow up, gimana caranya ada orang yang nawar, gimana cara handling objection, handling complaint gitu ya. Diajarin dalam konteks itu. Cuman dalam konteks yang jauh lebih penting yaitu mindset sama attitude, mereka lalai, lupa. Akhirnya beberapa kali saya ngisi pelatihan-pelatihan yang bergenre seperti ini, mindset sama attitude. Ini jadi referensi buat saya. Ternyata memang saya sekarang lagi bangun 2 perusahaan ya, startup juga, Bukalapak sama The Miracle. Ya walaupun memang saya menyadari bahwa banyak juga yang ketidaksempurnaan yang saya lakukan, yang saya jalankan. Cuman satu hal yang membuat saya bersyukur adalah ini ada Kang Dadan ya. Itu Kang Dadan luar biasa lah gitu ya. Ada nggak ya Kang Dadan hadir atau udah keluar ya?
Ada Kang Da, udah keluar beliau ya karena lagi di Sumedang. Oh ada Kang, oh iya ada, siap. Ya Kang Dadan salah satu tim saya, manajer operasional gitu ya. Ada 13 buku yang masuk dan saya percayakan sama beliau mau memanage tim pejuang literasi. Dan walaupun memang pasti ada bolong-bolongnya, tapi beliau luar biasa effortnya. Dan kalau saya sangat terbantu sekali sebagai owner ya dengan adanya Kang Dadan. Sekarang saya lagi bangun customer service-nya, administrasi adminnya, terus saya lagi bangun YouTube marketingnya, bagian digital marketingnya. Nah kemarin lagi pelatihan tentang editor gitu. Saya bangun benar-benar. Dimulai dari mana? Dimulai dari mindset sama attitude gitu ya. Mindset sama attitude ini penting banget. Nah mungkin ini saya yakin, tapi nggak tahu ya, bisa jadi ini dipelajarin. Saya yakin beberapa orang yang ketika bicara mindset attitude itu nggak pernah belajar di sekolah atau bahkan kampus. Kursus mungkin juga nggak belajar. Kursus rata-rata belajar tentang hard skill gitu ya. Dan ini murni soft skill teman-teman semua. Dan nggak ada sekolahnya memang gitu. Sekolahnya hanya di pelatihan-pelatihan seminar gitu ya, atau workshop gitu yang memang genrenya ke arah sana. Saya ikut banyak seminar pelatihan dengan genre apapun tentang main teknologi. Saya pernah terus tentang komunikasi. Saya kuliah di komunikasi tapi saya ngambil sertifikasi komunikasi internasional gitu ya. Dikeluarin di internasional di Florida kalau nggak salah. Saya juga ikut NLP, Neuro Linguistic Programming. Saya juga ikut hipnosis hipnoterapi. Saya juga ikut EFT. Banyak yang saya ikutin yang bergenre ternyata ke arah sini. Hasilnya luar biasa. Saya merasakan hari ini, tahun-tahun ini, bulan-bulan ini saya merasakan hasilnya dari pelajaran-pelajaran atau pembelajaran yang saya dapatkan tentang mindset sama attitude, ujungnya ke sana. Nah, saya akan bahas sebuah cerita dulu teman-teman semua. Cerita nih ya. Ini cerita tentang Trevor dan tugas sekolahnya. Mungkin teman-teman pernah menonton video film Paid Forward ya. Itu film bagus banget, film lama, film jadul. Cuman hikmahnya luar biasa. Kenapa hikmahnya luar biasa? Karena ternyata di situ ada pembelajaran tentang berbuat baik. Nah, intinya ke sana ya, berbuat baik. Nah, saya ceritakan dulu ya. Walaupun memang ada beberapa cerita, kan ini film saya juga nonton udah lama banget. Ada yang saya ubah sedikit gitu ya. Oke, ceritanya si Trevor itu mendapatkan tugas sekolah. Trevor ini usia belasan, kalau di Indonesia mungkin SMP ya. SMP kelas 2 atau kelas 3. Bayangin SMP kelas 2, kelas 3. Tahu nggak tugas dari gurunya apa? Tugas dari gurunya, setiap murid yang ada di situ, tugasnya adalah mengubah dunia. Saya ulangi, tugasnya adalah mengubah dunia. Bayangin, SMP tugasnya mengubah dunia. Kita waktu SMP apa tugasnya ya? Ini si Trevor dan teman-temannya mendapatkan tugas dari gurunya mengubah dunia. Ya tentunya anak SMP bingung dong gitu ya, mau gimana. Cuman ya mereka explore dan mereka nyari gimana ya cara mengubah dunia gitu. Nah akhirnya Trevor ketemu tuh sebuah konsep yang dia namanya Paid Forward gitu ya. Berbuat baiklah kepada orang lain, kelak gitu ya. Kelak perbuatan baik itu akan kembali lagi ke kita, kurang lebih sana. Apa yang Trevor lakukan adalah dia berbuat baik kepada ibunya, mamanya sendiri. Ternyata mamanya single parent, teman-teman semua, adik-adikku, dia single parent, jadi suaminya sudah, kalau nggak salah divorce ya, cerai, dan ternyata pecandu alkohol. Ya, pecandu alkohol, setiap malam mau tidur atau setiap pagi pasti minum alkohol itu dan mabuk gitu ya. Nah, si Trevor pengen berbuat baik sama ibunya. Wah, ini project pertama saya, kata Trevor. Apa yang Trevor lakukan? Jadi setiap malam sesudah tidur setelah ibunya mabuk, dia minuman kerasnya ditaruh di kulkas. Setiap malam itu 1 senti atau 1 mili itu dikeluarin, diganti sama air putih, air bening ya.
Terus malam pertama, kedua, ketiga, ya kalau udah banyak baru terasa, awal-awal gak terasa gitu. Di malam sekian ternyata alkoholnya sudah sangat terasa, kok bukan kayak alkohol lagi tapi kayak air putih gitu ya. Marahlah ibunya. Pasti kerjaan siapa nih? Kerjaan Trevor. Gak mungkin enggak, siapa lagi di rumah ini cuma Trevor gitu ya sama ibunya. Panggil lah, Trevor sini. Kenapa mah? Kamu nakal. Ini bahasa Inggris sebenarnya, saya translate aja. Pasti kamu yang membuang air alkohol saya, kata ibunya. Enggak kok mah, enggak, bohong kamu. Wah, dimarah-marahin habis-habisan. Terus kenapa kamu melakukan ini? Mamanya. Trevor menjawab, mah, aku ingin mama berhenti dari minum alkohol. Aku sayang mama. Aku cinta sama mama. Aku pengen mama sehat. Aku pengen menjaga mama. Ibu mana yang tidak terharu ketika seorang anaknya ngomong seperti itu? Anak satu-satunya ngomong seperti itu. Akhirnya dipeluklah Trevor. Dia ucapkan terima kasih Trevor. Engkau telah berbuat baik sama mama. Lalu apa yang bisa mama lakukan buat kamu? Gitu kata mama. Ya karena Trevor punya program paid forward, bilang ke mamanya, mah, coba berbuat kebaikan sama orang lain. Terus bilang paid forward gitu. Jadi ada kata sandinya, ada passwordnya. Nah, si ibunya mikir, saya berbuat baik ke siapa ya? Oh ternyata kebayang, oh iya ya, dapat ide, berbuat baik ke ibunya dia lagi, jadi neneknya Trevor gitu. Nah, ceritanya si neneknya itu juga sudah lama tidak bertemu dengan ibunya, sudah sangat lama sekali, dan mamahnya pengen berbuat baik kepada neneknya Trevor, membelikan sebuah hadiah dan bertemu, bersilaturahim bahasanya ya, ke neneknya. Langsung tanpa pikir panjang langsung ke rumah neneknya, dan neneknya kaget. Selama ini dia pikir ibunya tidak memaafkan diri dia, tapi ternyata berpelukan, minta maaf sama-sama gitu ya. Akhirnya luka yang sudah lama ternyata terobati saat itu, dan neneknya sangat terharu. Dan kata ibunya, ini karena Trevor telah berbuat baik untuk kita. Terus neneknya bilang, nah, Cu, kau telah berbuat baik buat sama nenek. Apa yang bisa nenek lakukan buat kamu? Terus kata Trevor, paid forward, nek. Coba berbuat baiklah kepada orang lain. Gitu katanya. Nah, orang yang kedua, ternyata ada seorang pemuda gembel. Ya, kalau di gembel orang Amerika mah beda kali ya gembel yang di Indonesia. Cuman ini pemuda ini kayak gak ada jobless lah ya, gak ada pekerjaan. Dan selalu dilihat sama Trevor di pinggir jalan ketika ke sekolah tuh, dilihat terus gitu. Wah, kesempatan nih kata Trevor. Orang kedua akhirnya dibawa makanan yang sangat enak, hasil dari tabungannya dia, dikasih gitu ya. Terus kasih ke gembel itu karena mungkin berhari-hari udah gak makan, dan mengucapkan banyak terima kasih. Terus si gembel itu nanya, kau telah berbuat baik kepadaku, balasan apa yang engkau inginkan dariku? Kata Trevor, jangan, balaslah kebaikan itu kepada orang lain. Paid forward, ucapkan paid forward gitu. Nah, orang ketiga ada seorang teman kelas yang sering diganggu, dibully oleh sekelompok teman atau preman di sekolahnya ya. Dan Trevor akhirnya berpikir, wah ini orang ketiga nih, saya pengen paid forward sama dia. Akhirnya dibelain tuh temennya yang sering dibully, dan si temennya sangat berterima kasih karena dibelain, yang mungkin selama ini sering bertemu gitu ya. Mungkin selama ini Trevor juga acuh, cuek, tapi kali ini dia belain, dan si temennya mengucapkan banyak terima kasih, bilang, Trevor, kau telah berbuat baik kepadaku. Apa yang bisa kulakukan untuk membalas perbuatan baikmu? Kata Trevor, jangan ke saya,
ke orang lain lah, paid forward, dan ucapkan paid forward. Nah ternyata dari 3 itu menyebar gitu ya. Suatu hari Trevor lagi jalan ya, ketemu sama seorang preman, ditusuk. Nah sebelum ditusuk itu ternyata ada seorang wartawan yang juga terkena program paid forward gitu. Ada wartawan terkena program paid forward. Ini program apa? Ini kok ada paid forward tuh apa? Diselidiki tuh. Semuanya dari jalurnya itu udah panjang tuh. Paid forward, kamu dari siapa? Kamu dari siapa? Kamu dari siapa? Akhirnya ketemu di Trevor itu. Cuman telat ketemunya. Ketika itu Trevor sudah ditusuk sama sekelompok preman dan akhirnya meninggal dunia. Ternyata luar biasanya si wartawan itu menyiarkan ke seluruh kota gitu ya, dan bilang ada sebuah program dari seorang anak kecil paid forward, karena beliau akhirnya banyak orang berbuat baik. Pada saat meninggal di antara jenazah itu ternyata ribuan orang yang terkena program paid forward berbondong-bondong mendoakan lah bahasanya ya, datang ke kuburan Trevor, bayat dan sebagainya. Mereka semua kena program paid forward.